teman-teman mau diisi dulu absennya di Siam ya, biar nggak kelewatan waktunya nanti. Mas Gusti, Mbak Retno sudah? Oke, Mas Gatot sudah? Belum, Bu. Silakan buka Siam, Mas. Buka Siam. Ada asisten nggak di sebelah situ? Buka Siam, setelah itu nanti diberikan presensi online. Di presensi online. Masih ngambil HP, Bu. HP ini ketinggalan bentar. Ya Allah. Jadi setelah Siam masuk, nanti masuk di presensi online di bagian atas ada milik ini hadir. Nggak dihandle sama admin ya? Enggak. Hari ini kita ngisi sendiri biar kreatif untuk admin terus. Kalau yang kemarin. Admin ya, oke. Ini apa ini yang hari ini ngisi sendiri. Buka aja Siam. Lalu nanti di bagian paling atas ada presensi online, lalu presensi yang diklik itu muncul ada tab pilihan hadir, izin atau apa yang bawah itu lupa. Kita klik yang hadir. Saya terlambat masuk tadi, Bun. Apa? Masih masak dah? Enggak. Apa ada masalah dengan koneksi? Oke, silakan isi Siam dulu. Presensi kehadiran yang baru masuk. Bu Jundi, maaf. Ya. Ini saya cek Siam untuk yang hadir hari ini kuliah oke, sudah klik oke. Tapi kalau kita ngecek di present absensi yang kemarin Medpen kok apa ya? Padahal kita masuk semua. Enggak, saya lihat dulu. Saya lihat di Siam, coba rekan-rekan lihat di Siam, klik absensi yang kuliah kemarin. Kok ditulisnya Alfa ya? Nah, yang kemarin itu sudah ada tatap muka ini. Ada 2 hadir itu ya. Lalu yang hukum lingkungan, kalau saya kan ada hukum lingkungan masih 1 karena baru akan masuk yang kedua besok ini berarti sudah 2 minggu terpenuhi. Medpen sudah nggak ada masalah. Itu tatap mukanya 2 kali dengan hari ini. Iya, yang kemarin kok saya ditulis Alfa ya? Oh gitu ya? Ini. Udah screenshot aja masuk ke kelas B, nanti tak sampaikan ke admin. Iya, ya. Siap. Pokoknya ada masalah silakan. Nanti dari bukti itu kan bisa dijadikan ini apa komplain ke admin ya. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Oke. Yang penting sekarang dulu. Sudahkah semua? Saya sudah. Mas Alfon masih belum hadir ini atau sudah tapi masih ditutup. Ini Ibu sudah hadir Bu Hamidah. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Oke, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita semua. Kalau membaca dalam silabus, bahan kajian yang kita diskusikan hari ini adalah tentang lapisan ilmu hukum. Ada filsafat hukum, kemudian teori hukum, dogmatik hukum atau hukum positif. Nah, sebetulnya kalau kita membicarakan ini, saya memulainya dari lebih awal dahulu ketika dikaitkan dengan tipologi penelitian hukum gitu, dan nanti baru kita masuk ke sana. Sebetulnya kalau mempelajari tentang metode penelitian antara level S1, S2 dan S3 ini ada kemiripan ya, ada persamaan. Antara lain adalah apa sih sebetulnya yang kita cari gitu. Atau mungkin ada yang ingin berpendapat dahulu perbedaan mendasar antara penelitian pada level S1, S2, S3 itu di mana? Karena kalau tidak paham ini kadang-kadang ada di level S2 yang kok mirip-mirip seperti skripsi kemudian seperti itu. Jadi kita harus tahu dahulu membedakan pada level S3 itu seperti apa perbedaannya dengan level-level di sebelumnya. Monggo. Mohon izin Bu Hamidah. Okay. Ya, yang saya pahami ya ini mungkin nanti bisa dilengkapi teman-teman. Saya melihat kalau tataran S1 itu kita masih melihat dalam tataran praktis. Jadi kalau lapisan hukum itu ada di peraturan perundangan karena praktis dari aturan itu. Lalu kalau sudah menginjak di level berikutnya
kita akan mengkaji kaitan dengan tataran teori hukum. Sementara untuk S3-nya kita sudah ke tataran ideologi atau filsafatnya. Itu saja. Iya. Terima kasih. Oke. Ya, itu salah satu. Ada mungkin yang lain yang menambahkan? Enggak. Ya, jadi memang di level S1 biasanya level itu adalah lebih pada fenomena-fenomena, kalau dalam aspek hukum ya pada peraturan-peraturan dan seterusnya. Kemudian level S2 itu ada teori-teori, dan yang S3 terkait dengan asas, dan yang lebih penting yang dimunculkan sebetulnya adalah juga beberapa penelitian lain yang pada level yang sama, yang menampilkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa yang kita angkat dan berkaitan dengan asas-asas seperti itu. Tetapi ada satu benang merah yang dapat kita tarik, baik itu pada level S1, S2 maupun S3, yaitu bahwa penelitian ini adalah berkaitan dengan rasa ingin tahu manusia. Jadi sering dikatakan kalau dalam beberapa buku itu disebut sebagai man is a curious animal, begitu, yaitu mencari kebenaran. Nah, sekarang mencari kebenaran itulah yang di dalam penelitian hukum dia memiliki ciri khas yang berbeda dengan kebenaran pada misalnya bidang-bidang ilmu yang lain. Ya, karena pada setiap bidang ilmu tentu memiliki kekhasan begitu. Nah, salah satu yang menarik kalau kita berbicara tentang penelitian hukum adalah kalau pada penelitian yang lain dapat dikatakan dia bebas nilai. Jadi sangat objektivitasnya itu adalah memang bebas nilai. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu fisika, misalnya kimia, ya kalau memang angkanya seperti itu ya seperti itu. Sedangkan dalam penelitian hukum dia penuh dengan nilai, full of value begitu. Karena itulah mencari kebenaran di dalam penelitian hukum tentu memaknainya kalau kita benar dan salah begitu. Tapi kalau di dalam beberapa buku dia mengatakan di dalam penelitian hukum ini hasilnya adalah yang mengandung nilai, bukan jawaban yang bersifat kalau dalam ilmu yang lain itu adalah apa ya, bukan asumsi, apa namanya, hipotesanya itu terbukti benar atau salah, right or wrong. Tetapi kalau dalam penelitian hukum itu adalah truths and untruths. Jadi sesuatu yang apa ya, benar dalam arti, bukan dalam arti benar. Kalau true itu kan seringkali dilawankan dengan false, dengan right dilawankan dengan wrong. Nah, kata true itu benar, sedangkan kalau yang right itu adalah betul. Jadi memaknainya itu berbeda begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia memang itu agak tumpang tindih, tetapi di dalam bahasa Inggris antara true dengan right itu berbeda, karena benar itu berfokus pada nurani, pada norma, pada nilai, pada hal-hal yang sifatnya abstrak. Sedangkan betul itu bernuansa pada mungkin kelaziman dan sebagainya. Sehingga memang itulah yang seringkali kita harus betul-betul jeli untuk memahaminya. Karena itulah beberapa teori yang berkaitan dengan kebenaran ini sangat erat kaitannya ketika kita dalam penelitian hukum. Ada yang masih ingat dalam belajar tentang teori kebenaran itu membagi kebenaran itu di dalam tiga jenis. Mungkin ada yang masih ingat? Ada kebenaran apa namanya, korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis. Kita itu letaknya pada kebenaran yang mana penelitian hukum itu? Kalau kita kembali lagi kepada perbincangan di awal ya, penelitian ini adalah karena manusia memiliki rasa yang ingin tahu. Nah, ketika dalam rangka untuk memenuhi rasa ingin tahunya, maka manusia akan mencari jawaban. Nah, jawaban ini ada jawaban yang sifatnya dalam mencari adalah coba-coba, ya. Ada juga jawaban yang mencarinya dengan metode tertentu. Nah, metode yang kita lakukan tentu saja adalah menggunakan metode yang ilmiah, metode yang dapat dibuktikan kebenarannya, ada sistematikanya. Nah, itulah yang akan kita pelajari agar
jawaban yang diperoleh adalah jawaban yang mengandung kebenaran. Ya. Jadi jawaban yang dimaknai benar, bukan bukan yang istilahnya betul yang tadi itu ya, right or wrong, tapi yang kita cari adalah truth dan yang salahnya adalah untruth seperti itu. Nah, salah satu yang bisa kita pahami dalam memahami bagaimana kebenaran itu adalah teori kebenaran yang dia membagi dalam 3 hal, yaitu ada kebenaran koherensi, kemudian korespondensi, dan pragmatis. Biasanya kalau penelitian-penelitian yang sifatnya sains dan sebagainya, itu dia berbasis pada kebenaran korespondensi. Dia berbasis pada fakta atau realita. Jadi kebenaran itu dianggap benar ya bila dan hanya bila dinyatakan sesuai dengan realitanya. Jadi pernyataan seperti ini, realitanya seperti ini, maka dikatakan sebagai benar ya, sesuai dengan ilmu-ilmu empirik biasanya seperti itu. Kalau kebenaran korespondensi ini biasanya dipakai di ilmu-ilmunya ekonomi. Jadi sesuatu mempunyai pengaruh terhadap yang lain, ada pengaruhnya dapat dibuktikan dengan uji, misalnya uji statistik dan sebagainya. Nah, sedangkan biasanya kalau penelitian hukum dia lebih tinggi ya. Jadi bukan ada kebenaran korespondensi pragmatis atau korespondensi tadi, tapi pada kebenaran koherens, yaitu ada pada nilai yang tertinggi. Kebenaran pada keyakinan yang letaknya dia adalah pada tingkat di ranah etik ya, pada nilai itu. Disinilah letak penelitian hukum itu berada. Dan ini yang perlu dipahami sehingga kadang-kadang dalam memahami suatu isu hukum, kita melihat dalam satu aturan itu dianggap tidak ada masalah. Misalnya adalah dalam menentukan hukuman bagi seorang yang melakukan tindak pidana X adalah seperti ini, berapa tahun misalnya. Namun ketika dikaitkan dengan ranah yang lebih tinggi pada asas misalnya, atau pada teori dahulu kemudian pada asas, ada hal-hal yang tidak tepat. Maka dicarilah jawaban, bukan aturan itu benar atau salah, tapi sebetulnya tepat enggak hukum itu atau aturan ini mengatur sebagaimana yang demikian. Nah, itu contoh kalau kita berbicara tentang penelitian hukum, letaknya di situ. Nah, untuk sampai pada tadi yang di awal, yaitu tentang lapisan ilmu hukum, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum, maka saya akan izin share screen untuk masuk ke sini dahulu. Ke tipologi penelitian hukum. Mungkin Prof. Nyoman sudah membahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kembali lagi pada setiap bidang ilmu ada objek yang diteliti, maka pada ilmu hukum ini objeknya adalah hukum, dan disinilah pemahaman tentang atau memaknai hukum itu mempengaruhi tipologi atau jenis-jenis penelitian hukumnya, yang nanti otomatis masing-masing memiliki metode atau cara untuk dapat mencapai kebenaran sebagaimana yang tadi sudah saya ungkapkan. Ini penelitian hukum pada umumnya, mungkin kita lewati saja sebentar ya. Nah, secara garis besar hukum itu bisa dilihat dalam dua pembagian begitu. Ada yang hukum sebagai tingkah laku atau gejala sosial, disebut dengan law in action atau optik deskriptif, dan hukum sebagai norma atau kaidah, law in book atau optik preskripsi. Yang kalau dilihat beberapa perguruan tinggi menganggap hukum sebagai tingkah laku atau gejala sosial itu bukan sebagai penelitian hukum, sehingga penelitian hukum itu hanya murni pada norma atau kaidah begitu saja. Namun kalau di Fakultas Hukum Brawijaya kita moderat ya, dalam arti ada penelitian-penelitian empiris, ada juga penelitian-penelitian hukum yang normatif seperti itu, dan keduanya juga bisa dilakukan di Fakultas Hukum Brawijaya ini. Nah, ada juga yang membaginya seperti ini, ilmu hukum meliputi ilmu kaidah,
sebagai kaidah atau aturan dalam sistem kaidah-kaidah, kemudian sebagai ilmu pengertian, memahami tentang pengertian-pengertian pokok, misalnya adalah sumber hukum, objek hukum, hak kewajiban, peristiwa dan sebagainya, dan ilmu kenyataan. Nah, yang tadi itu berkaitan dengan yang empiris lebih kepada yang di bawah, yaitu kenyataan, sedangkan yang tadi berkaitan dengan norma atau kaidah pada ilmu kaidah dan ilmu pengetahuan, ilmu pengertian. Nah, jadi sebetulnya pembagiannya lebih kepada ada hal-hal yang berkaitan dengan kenyataan dan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, dari sinilah maka lahir dua tipologi penelitian hukum, yang normatif dan empiris. Ini saya mengambilkan dari dua pandangan ya, dari Prof. Sutanjo dan Suryono, yang sebetulnya memiliki pandangan yang hampir sama, tapi memberikan penamaan yang berbeda, begitu. Dan itu semua saling menunjang kalau menurut saya, karena kalau kita melihat dari pendapatnya Suryono atau Sutanjo, itu masing-masing saling mendukung. Jadi misalnya kita lihat dahulu bagaimana pendapatnya Profesor Suryono Sukanto tentang memaknai hukum. Jadi hukum itu bisa bermakna ilmu, bisa tentang disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan, bisa kaidah atau normanya, bisa tata hukum, bisa juga keputusan pejabat, petugas atau penegak hukum, dan sampai pada nilai-nilai. Nah, dari sinilah nanti permasalahan-permasalahan atau isu hukum itu bisa diangkat. Jadi ketika berkaitan dengan perilaku dan atau proses yang terjadi di masyarakat, maka penelitian hukumnya ya berkaitan dengan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Sedangkan ketika berkaitan dengan kaidah atau norma, maka penelitian hukum ya berkisar pada permasalahan yang ada pada norma dan sebagainya. Nah, Suryono ini kemudian mengelompokkan di dalam dua bagian besar, yaitu ada penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian hukum empiris, dan penelitian terhadap penelitian normatif. Ya. Nah, apa yang menjadi objek di dalam penelitian hukum sosiologis biasanya adalah berkaitan dengan identifikasi hukum, efektivitas hukum, yang memang itu memerlukan data-data yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat. Sedangkan penelitian normatif karena dia berkaitan dengan aturan, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan juga, tingkatan. Ada yang berkaitan dengan asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, juga perbandingan hukum. Jadi masing-masing ini bisa menjadi bahan untuk penelitian hukum, baik itu nanti dilihat dari segi sosiologisnya atau segi normatifnya. Nah, ini adalah yang pendapatnya Sutanjo. Sutanjo melihat hukum, pertama adalah, jadi konsep hukum ini sebagai asas. Nah, ketika hukum dipandang sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal, maka penelitiannya pada filsafat hukum. Karena itulah pada tahapan atau pada level disertasi, maka yang utama di dalam penelitian atau isu hukum itu adalah pada level yang tertinggi, yaitu filsafat hukum. Di mana letak yang menjadi masalah, kalau kita baca di bukunya Peter Mahmud Marzuki, itu pada penelitian pada tataran filsafat itu adalah pada asas. Jadi letaknya permasalahan itu pada asas. Nah, beda nanti ketika turun kepada permasalahan itu pada teori, maka problematika hukumnya letaknya adalah pada konsep. Sedangkan yang terakhir adalah pada dogma, yaitu pada norma-norma yang ada pada perundang-undangan. Sehingga biasanya kalau pada level atau tataran yang ketiga itu pada dogma itu yang biasa dikenal di level S1 atau S2, yaitu kekosongan, kekaburan, atau inkonsistensi. Namun biasanya juga kalau di level S3, terutama di Fakultas Hukum, tiga-tiganya harus muncul. Jadi pada proposal disertasi itu ada kebiasaan di disertasi di Fakultas Hukum Brawijaya, seolah-olah isu hukum itu harus muncul ketiganya. Jadi isu hukum yang pada tataran filsafat dimunculkan, kemudian pada tataran teori dimunculkan, pada tataran dogma juga dimunculkan. Walaupun itu mungkin agak sulit karena tidak semuanya harus muncul begitu. Terutama misalnya pada dogma itu kan ada 3, yang kekosongan, kekaburan, dan inkonsistensi.
Tapi ketika dipaksa kan agak sulit. Nah, otomatis yang biasanya muncul yang harus itu memang adalah pada level filsafatnya, kemudian level teori untuk dalam rangka untuk mempertegas teori apa yang menjadi visuanalisis atau mana yang tepat untuk mengkajinya, sedangkan level yang pada tataran dogmatis itu lebih kepada untuk awalnya biasanya. Jadi awal itu dia berangkat dari mana, kemudian diangkat pada level yang tertinggi. Nah, jadi kembali kepada yang pendapatnya Pak Sutanjo. Jadi ketika memahami hukum itu sebagai asas, maka kajian yang dibahas adalah pada filsafat. Nah, metodenya tentu berpangkal dari itu premis normatif yang dari aturan dan sebagainya yang sebagai bukti awal tadi saya katakan. Kemudian ketika memahami konsep hukum itu sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan, maka ini yang dikaji adalah hukum atau aturan yang tertulis atau tertuang di dalam perundang-undangan. Karena itu disebut penelitian doktrinal atau penelitian yang pada level dogmatis seperti itu. Biasanya penelitian-penelitian ini dia bisa berangkat dari adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Kemudian kita membangun, merekonstruksi atau mereformulasi. Jadi penelitian-penelitian seperti ini nanti beberapa juga dikaitkan dengan yang asas. Jadi kadang-kadang kalau kita meneliti tentang perundang-undangan di Indonesia yang misalnya tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan asasnya, maka peneliti akan mencoba untuk merekonstruksi perundang-undangan atau peraturan yang ada. Nah, dalam merekonstruksi tentu harus membongkar peraturan yang ada dan membangunnya kembali. Nah, bagaimana caranya? Ya, norma positif yang ada itu kita kaji satu persatu di mana letak kelemahannya. Kemudian dalam merekonstruksi kita bongkar di mana yang tidak sesuai itu dan mencari yang sesuai dengan tujuannya dengan berdasar kepada asas-asas yang pada level filsafatnya. Karena itulah dalam disertasi pasti kita berangkat dari yang paling tinggi dahulu. Jadi misalnya kita melihat ada suatu perundang-undangan yang pasal-pasalnya itu tidak sesuai dengan tujuannya atau di dalam penerapannya walaupun tampaknya sudah lengkap tetapi tidak konsisten atau mungkin harus ada perubahan formulasi dan sebagainya, maka harus dilakukan analisis lebih dahulu pada masing-masing dan bahan untuk sebagai tolok ukurnya kita berangkat dari kajian filsafatnya. Nah, biasanya kajian filsafatnya itu sudah muncul di dalam judul, karena itulah judul-judul di dalam disertasi itu pasti ada hal-hal yang sifatnya filsafati. Misalnya kata keadilan, kata keseimbangan, kepastian, dan sebagainya itu muncul di judul, yang itulah yang sebagai titik awal yang akan dianalisis oleh peneliti. Jadi pada bab awal dia melakukan pembahasan, yang dibahas pertama adalah konsep dari atau asas itu dahulu dari beberapa konsep teori, kemudian ditemukan yang saya mau tentang keadilan yang akan saya terapkan di dalam objek penelitian saya, tema penelitian saya adalah keadilan yang seperti ini. Nah, dari keadilan yang sudah ditemukan inilah kemudian itu dijadikan acuan tolok ukur untuk sebagai pedoman pasal-pasal yang akan kita analisis. Nah, itu yang biasanya dipergunakan. Walaupun kita levelnya memang disertasi yaitu pada level asas filsafat, tetapi yang tidak mungkin kita lepas dari yang norma yang di bawahnya. Karena itulah dalam tipologi penelitian hukum memang ada yang fokusnya pada asas, kemudian ada pada norma sebagai awalan begitu, namun semuanya saling terkait. Kemudian Sutanjo juga memahami konsep hukum juga yang ketiga yaitu apa yang diputuskan hakim dalam kenyataan dan tersistematisasi sebagai proses dalam putusan pengadilan gitu. Nah, pada konsep hukum yang ketiga ini yang menarik adalah kalau dilihat dari tipologi penelitian hukum, dia bisa masuk sebagai penelitian doktrinal maupun non-doktrinal. Sehingga kadang-kadang pada penelitian yang menggunakan putusan hakim atau berangkat dari putusan hakim sebagai isu hukum atau masalah, ini bisa didekati dengan dua tipologi penelitian, dua tipe. Kalau yang pertama tadi asas dan
dogma itu lebih kepada penelitian normatif ya, sedangkan atau doktrinal. Sedangkan yang ketiga ini bisa doktrinal maupun non doktrinal. Apa yang membedakan putusan hakim ini sebagai penelitian doktrinal atau non doktrinal? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Monggo. Kapan kita meneliti putusan hakim itu sebagai penelitian doktrinal dan kapan kita meneliti putusan hakim sebagai penelitian non doktrinal? Izin Bu. Ya silakan Pak Jamil. Ya, menurut saya putusan hakim itu kalau kemudian non doktrinal itu mungkin pendekatannya lebih pada pendekatan kasus. Tetapi kalau pendekatannya itu pada produk hukumnya, putusan hakim itu kan merupakan produk hukum berupa jurisprudensi. Maka itu doktrinal. Ini itu, Bu. Makasih. Iya. Mungkin kita ingat ini, atau ada yang lain dahulu? Mungkin ada pendapat yang lain? Mohon izin Ibu. Ya. Mungkin kalau penelitian doktrinal pada saat kita melihat tentang rasio legis dari putusan tersebut atau pendapat hakim dari putusan tersebut, sedangkan kalau melihat dari putusan dari non doktrinal, misalnya dilihat dari sudut pandang cara memutuskan, misalnya kalau kapan hari ada putusan yang dilakukan untuk dengan kasus-kasus tertentu, apakah hakimnya itu misalnya kalau hakim perempuan memutuskan beberapa kasus hakim perempuan terkait dengan kekerasan seksual misalnya, itu melihat dari non doktrinalnya Ibu. Iya. Terima kasih. Iya, betul. Jadi jawaban pertama maupun kedua benar. Jadi kadang-kadang kalau kita membedakan antara doktrinal dan non doktrinal itu adalah objeknya ya. Jadi ketika dia objeknya adalah bahan hukum, ya bahan hukum baik itu perundang-undangan atau putusan hakim, maka itu adalah penelitian doktrinal. Sedangkan pada penelitian non doktrinal objeknya adalah data. Data itu adalah sesuatu yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Sehingga ketika pada penelitian doktrinal kita melihat apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim di dalam putusan itu yang tertuang di dalam berkas yang ada, itu masuk pada penelitian doktrinal. Sedangkan pada yang apa yang ada di balik itu, misalnya kita mewawancarai pendapat hakim di dalam suatu kasus, itu ada pada penelitian non doktrinal. Jadi misalnya pada kasus yang sama-sama adalah kasus pemerkosaan misalnya. Kemudian ternyata pada kasus yang sama, hakim satu dengan hakim yang lain itu bisa memiliki pandangan yang berbeda. Apa yang ada di balik pemikiran hakim? Apa yang menjadi pengalaman hakim? Ataukah berkaitan dengan suku misalnya? Apakah ada perbedaan itu dipengaruhi oleh faktor agama ataukah faktor yang lain yang hendak digali? Itu lebih kepada penelitian-penelitian yang sifatnya non doktrinal. Jadi hal-hal yang dapat digali, diverifikasi dengan panca indera, biasanya itu dikatakan sebagai data. Maka itu adalah ada penelitian non doktrinal. Nah, yang berikutnya adalah ketika konsep hukum dimaknai sebagai pola perilaku sosial yang terlembaga, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Jadi itu sebagai tipe kajiannya adalah sosiologi hukum. Jadi ini melihat perilaku di masyarakat yang misalnya hal-hal apa saja yang mempengaruhi berlakunya suatu hukum atau hal-hal faktor-faktor non hukum apa yang melahirkan menuntut adanya suatu aturan yang baru dan sebagainya. Jadi pola perilaku masyarakat ini juga dianggap sebagai konsep hukum dan ini dapat dijadikan juga sebagai satu tipe kajian penelitian hukum. Lalu yang terakhir berkaitan dengan penelitian-penelitian antropologi yang otomatis dia juga non doktrinal. Dia melihat makna simbolik para perilaku sosial. Nah, ini mungkin kalau penelitian hukum yang antropologi ini agak lebih sulit karena dia melihatnya dari apa yang ada di balik menggali sesuatu yang dibalik sesuatu begitu ya, makna simboliknya. Jadi kalau dahulu saya dicontohkan itu misalnya ketika penelitian tentang suatu masyarakat adat
dalam menangani atau memutuskan suatu perkara. Nah, biasanya pada penelitian yang sifatnya seperti ini, antropologi dan sebagainya, para peneliti lebih banyak bersifat sebagai apa istilahnya, mungkin bukan wawancara tapi lebih pada mengamati begitu. Dan apa yang diamati itulah yang dimunculkan di dalam laporan penelitiannya. Jadi misalnya dalam suatu masyarakat adat ketika mereka memutuskan suatu perkara, mereka duduk dalam suatu ruangan di mana para ketua adatnya berada pada sisi sebelah mana. Lalu duduk pada tingkatan yang lebih tinggi, jadi ada kursi begitu. Kemudian di sebelah kirinya siapa, sebelah kanan siapa. Di sekelilingnya ada duduklah para misalnya para penasehat atau apa. Nah, makna-makna simbolik inilah yang kemudian berusaha untuk diterjemahkan apa arti dari semua itu. Dan ternyata beberapa yang saya baca, misalnya mengapa pengadilan itu kursi hakim lebih tinggi dan sebagainya, ternyata juga ada makna simboliknya, karena di situ ada kesan terkait dengan kewibawaan, terkait dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam memutuskan yang harus dipatuhi dan sebagainya. Nah, makna-makna simbolik inilah yang harus digali agar bisa menampilkan apa yang ada di balik itu. Di dalam saya dulu pernah belajar ilmu ekonomi gitu ya. Jadi ada teori namanya teori Skene kalau kita belajar tentang makna simbolik. Jadi teori Skene itu artinya dalam budaya masyarakat itu ada lapisan-lapisan yang seperti bawang, seperti apa ya, bawang merah itu kan ada lapisan-lapisannya. Nah, untuk mengetahui apa yang ada di dalam, kita tidak bisa hanya melihat dari kulit luarnya. Maka kita harus mengupas satu persatu dari lapisan-lapisan itu untuk menggali apa sebetulnya yang ada di yang terdalam. Yang terdalam itu namanya ya value atau nilai. Sedangkan yang di luar itu hanya ya tampilan-tampilan yang belum tentu kebenarannya, yang disebut dengan artefak dan sebagainya. Nah, sehingga dalam penelitian antropologi ini sulitnya adalah kita menggali yang sampai ke dalamnya itu. Jadi mungkin kalau tadi yang keempat ya, penelitian empiris, mungkin kita melihat perilaku masyarakat seperti ini, walaupun mungkin bisa dengan wawancara, tapi apa yang ada di dalam hati yang paling dalam itu kan agak sulit, apalagi berkaitan dengan masyarakat yang apa sih sebetulnya yang menjadi inti dari yang ada di suatu masyarakat atau kelompok masyarakat itu bukan pekerjaan yang mudah, karena penelitian ini biasanya menggunakan waktu yang cukup lama. Nah, jadi pada penelitian hukum non-doktrinal, yang biasanya pada penelitian-penelitian ilmu sosial, itu bisa ada berbagai macam jenis begitu. Ada yang kuantitatif, ada yang bisa studi kasus, ada yang bisa kualitatif. Biasanya yang di Fakultas Hukum kita itu kebanyakan ya studi kasus atau yang kualitatif. Gitu. Tapi sebetulnya penelitian-penelitian sosial, katakanlah hukum, ini juga bisa didekati dengan penelitian yang kuantitatif. Kadang-kadang kita membutuhkan juga penelitian yang sifatnya kuantitatif dalam rangka membuktikan tadi itu kebenarannya. Saya kemarin itu membimbing mahasiswa polisi kebetulan yang disertasinya cukup menarik, jadi terkait dengan korupsi sebetulnya. Dia berpendapat, jadi mungkin saya bukan orang pidana, tapi karena terkait dengan teorinya yang dipakai adalah economic analysis of law. Jadi economic analysis of law itu adalah teori yang menggunakan ekonomi untuk membantu dalam membuat suatu kebijakan hukum begitu. Nah, dia berangkat dari seperti ini. Mungkin saya kalau salah dibetulkan ya, agak lupa dikit juga. Karena di dalam penanganan kasus korupsi, berapapun korupsi itu yang dilakukan, maka biaya untuk penanganannya, penyelidikannya mungkin ya, itu nilainya hampir sama. Dan apakah itu korupsinya nilainya miliaran atau mungkin puluhan juta. Maka dia melihat untuk korupsi-korupsi yang nilainya di bawah, saya lupa 40 juta atau apa, maka dilakukan dengan cara yang lain. Saya lupa istilahnya apa ya. Yang ada justice-nya itu apa? Ada yang ingat nggak? Cara yang lain itu artinya ya tidak melalui proses seperti itu. Apa? Restorasi. Iya, restoratif justice, betul.
lihat dengan cara yang lain. Nah, ternyata walaupun undang-undang tidak mengatur itu, tetapi beberapa kasus di Jawa Timur dia bisa menunjukkan itu ternyata menggunakan cara itu, dan itu dianggap lebih hemat. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak banyak, tetapi juga tetap dapat sanksi tetap bisa dijalankan. Walaupun dalam proses ini mahasiswa ini punya hambatan juga ya, karena sama dosen pembimbing promotor itu ada perbedaan. Jadi kebetulan saya dengan Pak Bambang Sugiri, kemudian satu lagi Pak siapa ya, Pak Priyo. Cuman Pak Bambang mengatakan tapi nilai moralnya jadi hilang gitu lah istilahnya. Yang dihukum tetap dihukum. Jadi akhirnya bagaimana caranya agar mahasiswa ini bisa secara ekonomis penghematan uang negara itu tetap jalan, namun hukuman moral juga tetap jalan. Itu yang akan dicapai. Nah, untuk mencapai bahwa dia membuktikan bahwa dengan cara ini menghemat, maka penelitian ini harus membuktikan dengan secara kuantitatif. Jadi penelitiannya memang economic analysis of law itu teori yang cenderung ke empiris, karena untuk membuktikan bahwa sesuatu itu untuk memutuskan kebijakan itu dibantu dengan ilmu ekonomi, maka ya dia mengumpulkan data-data di, kalau nggak salah dia Jawa Timur aja beberapa kota yang menggunakan restoratif justice itu untuk penanganan korupsi dengan nilai tertentu gitu, dan dapat dibuktikan adanya penghematan dan sebagainya. Karena pada economic analysis of law itu ada beberapa indikator, misalnya indikator bahwa sesuatu itu membawa kemanfaatan ekonomi, karena inti dari economic analysis of law itu kan pemikirannya orang ekonomi. Kalau orang ekonomi itu kan bagaimana menghemat uang sebanyak-banyaknya, tetapi menghasilkan penghemat tenaga dan sebagainya sebanyak-banyaknya, menghasilkan yang terbaik begitu kan. Maka beberapa ukurannya misalnya adalah harus rasional. Jadi perhitungannya harus rasional, dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua efisien. Jadi efisien itu dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang lebih mudah, yang lebih ringan, tapi hasilnya sama dengan cara yang selama ini lama waktunya, biayanya besar. Kemudian indikator yang ketiga value ya, terkait dengan norma, value terkait dengan norma yang tadi yang diminta Pak Bambang Sugiri adalah jangan sampai kita hanya mengedepankan menghemat uang aja, tapi nilai-nilai yang seharusnya ditekankan pada sanksi pidana itu hilang. Lalu yang terakhir, saya nggak lupa rasional. Oh, yang terakhir ini kemanfaatannya, utility-nya. Jadi rasional, kemudian efisien, value, dan kemanfaatannya. Nah, dengan menggunakan economic analysis of law itulah dia bisa menghasilkan suatu bukan teori ya, karena kalau penelitian disertasi itu kan yang dihasilkan ada bisa teori baru, atau mungkin konsep baru, atau pengembangan teori, atau pengembangan konsep. Nah, maka dia menghasilkan sesuatu, mungkin konsep baru mendukung yang selama ini sudah dilakukan di beberapa kasus, bahwa secara teori ini bisa dibenarkan. Nah, itu contoh bagaimana penelitian hukum non-doktrinal yang kuantitatif itu yang mungkin sekarang juga sudah mulai banyak, terutama Bu Milda yang baru lulus dari Australia itu kan juga menggunakan kuantitatif. Terutama di level S3, ini kan kita juga dituntut ada multidisipliner. Dan ketika kita berbicara dengan bidang ilmu yang lain, yang mereka itu memerlukan kajian-kajian yang sifatnya kuantitatif, ya mau tidak mau ya harus belajar. Dahulu saya juga pernah penelitian tentang empiris juga. Jadi menguji efektivitas suatu aturan. Jadi efektivitas, kalau nggak salah itu efektivitas pasal tentang perbankan ya. Nah, kalau kita menggunakan teori efektivitas, suatu aturan dikatakan efektif itu kan kalau dia dilihat dari beberapa unsur. Yang paling gampang itu substansinya, kemudian yang kedua struktur, kemudian yang ketiga adalah kultur. Nah, ini mempengaruhi tentang, saya lupa ini mempengaruhi tentang fungsi bank sebagai intermediasi kalau nggak salah. Jadi bank ketika menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat, ini dia dipengaruhi juga oleh aturan tertentu. Nah, aturan tertentu itu dipengaruhi oleh substansinya, aturan itu sendiri sudah
sudah baik atau tidak, lalu pelaksananya yaitu struktur, lalu kultur yaitu budaya masyarakat juga. Nah, yang sulit ketika melakukan penelitian kuantitatif adalah kita harus mencari mencari istilahnya variabelnya. Katakanlah kalau substansi, kultur, struktur itu sebagai variabel, tapi menurunkan variabel-variabel ini ke dalam item-item yang akan diuji dan diukur itu yang sulit. Jadi katakanlah ketika struktur. Nah, struktur itu kan tentang bagaimana penegak hukumnya atau yang pelaksananya. Pelaksananya itu bisa dilihat dari mungkin pendidikannya, tingkat ekonominya, apakah dia pernah dilatih, pemahamannya, dan sebagainya. Nah, itu diukur tentu dengan angka-angka, misalnya menggunakan skala Likert. Jadi misalnya para bankers itu, para pelaku dunia perbankan, apakah mereka memahami tentang cara untuk melakukan apa. Nah, itu diukur mulai 1 sampai 7 misalnya. Nah, seperti itu nanti itu ukurannya yang akan diuji atau diuji hipotesis dengan statistik itu diuji dengan intermediasi tadi, pengaruhnya terhadap bagaimana bank itu dalam menyalurkan dana masyarakat. Nah, seperti itu yang dilakukan. Dan memang tanpa hasilnya ternyata dari uji statistik ini terlihat yang paling dominan mempengaruhi penyaluran dana masyarakat ternyata bukan substansinya, bukan kulturnya, tapi lebih kepada struktur, karena dialah yang paling besar pengaruhnya terhadap dana yang disalurkan. Nah, sehingga kebijakan apa yang bisa diambil di dalam hal seperti ini, nah, maka kebijakannya ditekankan kepada pembinaan misalnya pada struktur. Nah, kalau misalnya pengaruhnya lebih kepada kultur, yang paling besar pengaruhnya, maka tindakan yang dapat dilakukan atau kebijakan yang dilakukan ya pada kultur masyarakat, diberikan edukasi dan sebagainya. Nah, itu contoh pentingnya penelitian-penelitian yang menggunakan kuantitatif karena dia teruji. Nah, apakah kualitatif tidak teruji? Ya, teruji juga, cuma memang masing-masing punya ciri khas ya. Jadi kuantitatif karena dia menggunakan alat ukur yang sifatnya adalah matematis begitu, statistik, maka dia mengujinya, membuktikan sulitnya itu di awal. Nanti akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, pada kualitatif juga sama dengan metode yang berbeda. Apakah pertanyaan kita itu memang benar-benar bisa mewakili apa yang kita cari? Apakah kalimat yang kita ajukan itu nanti dipahami sama seperti yang kita mau? Kadang-kadang kita menuliskan pertanyaan, tapi ketika kita tanyakan apa yang mau kita cari itu berbeda dengan apa yang mereka tangkap. Artinya kan itu tidak valid atau tidak bisa alatnya tidak bisa dipakai untuk mengukur. Nah, sehingga sebelum turun lapang, biasanya kalau penelitian doktrinal itu yang sulit menentukan senjatanya. Demikian juga pada studi kasus itu juga sama ya, karena walaupun studi kasus dan kita berfokus pada mewawancarai hakim atau para pihak yang terlibat juga harus benar di dalam menggunakan alat untuk menggalinya. Nah, nanti di sini ada banyak metode. Jadi misalnya fenomenologi itu adalah salah satu metode yang atau cara di dalam menggali atau pendekatannya. Ini sebetulnya berkaitan dengan tahapan-tahapan. Nanti menurut saya sih ini lebih kepada nanti aja kalau sudah pada menyusun proposal ya, karena memang diharapkan nanti apa yang dihasilkan Bapak Ibu pada perkuliahan ini adalah menghasilkan proposal disertasi yang akan diharapkan dapat lanjut ke disertasi. Jadi biasanya dari mata kuliah ini akan dihasilkan proposal yang itu nanti lanjut ketika nanti ujian kualifikasi, bahkan nanti sampai menentukan pembimbing dan sebagainya. Karena biasanya kualifikasi itu juga dipengaruhi nanti oleh judul yang diangkat, dan nanti pada dosen pembimbing atau promotor dan kopromotor juga dipengaruhi oleh judul-judul yang seperti itu. Mungkin sementara ini dahulu kita diskusi, monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin bertanya Bu Hamidah. Iya. Iya, terima kasih luar biasa ini materi hari ini sehingga sedikit banyak mencerahkan
teman-teman, terutama saya dalam persiapan untuk istilahnya membuat semacam proposal begitu. Bu Hamidah, tadi saya tertarik dengan penjelasan panjenengan, katanya dengan ini, kalau tadi di HP ini diilustrasikan dengan lapisan-lapisan dalam bawang. Pertanyaan saya begini, kita itu kan sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membuat proposal disertasi. Cuman persoalannya kadang-kadang itu kita bingung apakah materi kita itu masih di level untuk tesis atau disertasi. Kenapa kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah teori. Kalau sudah masuk di teori itu berarti itu bahan kajiannya adalah bahan kajian untuk untuk tesis misalnya begitu. Nah, pertanyaan saya begini, sampai di level mana atau sampai di batas mana kalau kita tadi menganalogkan dengan pembukaan lapisan-lapisan dalam bawang sehingga kita betul-betul bisa menemukan value yang terakhir, yaitu adalah sebagai sebuah nilai kefilsafatan. Karena kalau kita kembali lagi kepada materi terkait dengan teori hukum, dengan filsafat hukum itu kan sangat-sangat tipis. Istilahnya batasan antara ini masuk level teori atau masuk dalam level filsafatan. Nah, ini yang kami masih sedikit belum bisa memberikan gambaran yang jelas. Kira-kira biar tulisan kita itu masuk di level disertasi. Nah, ini sampai mana untuk betul-betul memang ini loh yang namanya karya disertasi. Saya terbantu dengan tadi apa yang disampaikan Pak Nida. Sebetulnya judul disertasi itu sudah bisa kelihatan itu dinilai, misalnya ada nilai kepastiannya, ada nilai keadilannya, dan bisa jadi ada nilai kesejahteraan. Itu yang sebenarnya memang nilai-nilai kesempatan gitu. Mohon pencaranya Ibu, Iya. itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, saya cerita bagaimana pengalaman disertasi saya sendiri dulu ya Bu ya. Jadi memang proses itu cukup memakan waktu dan pikiran karena kita menemukan isu yang benar-benar bisa sampai pada level disertasi itu tidak mudah, dalam arti tidak langsung kita memperolehnya. Jadi begini, saya contohkan pada disertasi saya. Kalau saya itu kan penelitiannya tentang linkage program. Jadi linkage program itu perbankan sebetulnya ya. Jadi ada bank umum ketika menyalurkan kepada para pelaku UMKM itu bisa melakukan linkage program, yaitu melewati apa yang namanya lembaga keuangan mikro yang di tengah. Nah, di dalam aturan tentang linkage program ini sudah diatur bagaimana jenis perjanjian dan sebagainya. Tapi saya melihat aturan-aturan tentang perjanjian ini ada hal yang tidak seimbang, ada yang nggak pas begitu. Sehingga ketika saya mengatakan tidak pas, tapi saya tidak pasnya di mana? Ini sudah diatur, berarti kan aturannya ya aturannya sudah tidak melanggar aturan apapun, dia kebebasan berkontrak juga ada. Kan para pihak bebas melakukan perjanjian. Nah, ada suatu teori kemudian. Nah, teori itu terkait dengan jenis kontrak. Jadi jenis kontrak itu ada dua. Ada kontrak yang sifatnya kontrak konsumen. Satunya lagi adalah komersial kontrak. Pada komersial kontrak, di mana para pihak kedudukannya adalah seimbang, maka kebebasan berkontrak itu dipersilahkan bebas. Jadi para pihak bebas menentukan isi perjanjian dengan siapa, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, dan sebagainya. Tapi pada konsumer kontrak, di mana satu pihak lemah kedudukannya, satu pihak kuat, misalnya dalam dunia perbankan dan UMKM tadi kan lemah, maka negara harus ikut campur. Karena itulah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat karena pihak konsumen itu lemah di situ. Nah, berangkat dari satu pihak lemah dan satu pihak kuat, walaupun pada linkage program, maka saya mencari asas keseimbangan pada linkage program itu seperti apa yang bisa diterapkan untuk melindungi para pelaku UMKM. Jadi saya fokusnya pada asas keseimbangan. Nah, kemudian barulah saya mencari asas keseimbangan. Kalau pada level teori, ada berbagai macam pengertian teori keseimbangan, pendapat A, pendapat B, pendapat C, ada dari aliran ini, dan aliran ini. Tapi kan itu pada level tesis, kalau saya hanya mengambil pendapatnya ini, pendapatnya ini, pendapatnya ini. Untuk bisa meningkat pada level disertasi, maka saya harus lebih tinggi lagi, yaitu pada asas keseimbangan, karena itu pada perbankan syariah, keseimbangan pada konteks hukum Islam. Saya mencari bagaimana sih maksud asas keseimbangan dalam hukum Islam, dan karena dalam hukum di Indonesia itu tidak berdasar hanya hukum Islam, walaupun di bank syariah
tidak hanya berdasar hukum Islam saja, tapi juga harus juga pada KUH Perdata, maka di level filsafatnya saya menemukan asas keseimbangan dalam hukum Islam dan asas keseimbangan dalam KUH Perdata, dan saya coba harmonisasikan mencari titik temunya. Nah, dari titik temu pada level asas dalam hukum Islam dan hukum KUH Perdata itulah nanti saya dapat menemukan konsep keseimbangan seperti apa yang akan menjadi pedoman dan dipakai untuk norma-norma atau aturan-aturan yang diterapkan pada konsep linkage program. Nah, yang sulit itu adalah pada level yang tadi itu, yang dalam hukum Islam seperti apa. Karena menemukan keseimbangan dalam hukum Islam, kita pasti harus merujuk kepada apa sih sebenarnya tujuan hukum Islam. Jadi maqasid syariah itu seperti apa. Maqasid syariah itu kan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, ketika memelihara harta itu tujuannya apa? Oh, ternyata kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu seperti apa? Itu banyak yang dipakai untuk menemukan itu. Dan itu tidak lepas dari dalam pandangan teori Barat. Teori Barat kan kemaslahatan itu, teori kemanfaatan, walaupun mungkin agak beda tapi ada persamaannya. Kemanfaatan itu percampuran atau perkawinan atau ketemunya antara mencari kepastian hukum dan keadilan. Jadi ketika teori aliran keadilan dan kepastian hukum itu tidak ada titik temunya, maka ditemukan dengan mencari tujuan hukum, yaitu kemanfaatan. Nah, sehingga disitulah perdebatannya, teorinya. Walaupun saya sebenarnya agak takut juga, takutnya gini loh sebetulnya. Saya tuh berusaha memahami hukum Islam tapi dari perspektif yang dari hukum Barat dan sebagainya, takut salah gitu, takut dosa juga. Ya tapi kan sebagai kita mencari dalam rangka proses mencari ilmu itu kan kesalahan itu hal yang biasa, dan sepanjang kita nanti ada kritik dan perbaikan ya bisa kita perbaiki. Tapi itu yang saya maksud begitu Bu Jundi. Jadi pada level S1 ya kita mungkin hanya melihat ini kok tidak adil, seharusnya pasal perjanjiannya adalah seperti ini. Tapi rujukannya apa? Itu kan mungkin tidak dipelajari pada level S1. Kalau pada level S2, dia bisa merujuk pada teori-teori yang ada. Biasanya kalau level S2, kalau teorinya ini berpendapat seperti ini, teorinya ini berpendapat seperti ini. Tapi mana yang benar? Kan kita hanya mempertentangkan teori aja. Tapi pada level S3, kita menemukan konsep itu atau memperbaharui konsep itu. Kalau syukur-syukur bisa menemukan teori baru atau mengembangkan teori. Jadi banyak 4 itu, teori baru atau konsep baru, mengembangkan teori atau menemukan teori. Nah, yang sulit dan perlu pendalaman pemikiran itu adalah ya tadi itu. Tapi ya memang semua dimulai dengan bingung, nanti akhirnya akan ada kejelasan. Begitu sih pengalamannya. Nah, sama seperti yang tadi itu, walaupun semua punya liku-liku sendiri, tapi kalau saya lihat pola-pola disertasi itu hampir sama, dimulai dari hal yang sangat filsafati, kemudian kembali lagi kepada akar masalahnya, kalau itu norma, kabur atau kosong atau inkonsistensi, kemudian diterapkan ke situ. Tapi ketika kita menerapkan, mewujudkan tadi itu, kita sudah punya dasar atau akar yang kuat karena sudah dari hasil pemikiran yang mendalam. Begitu, Bu. Iya, terima kasih, Mbak Mida. Oh ya, tentang lapisan-lapisan itu tadi saya contohkan kan teori Schein, itu teori tentang budaya organisasi sebetulnya, tapi kok tampaknya kok mirip dengan budaya di masyarakat. Jadi dalam suatu organisasi, kalau ingin melihat bagaimana sih budayanya, mengapa kok satu budaya suatu organisasi itu sulit untuk diubah, itu karena memang sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana organisasi itu mulai berdiri, karena filosofi berdirinya organisasi itu kan dimulai dari pendirinya. Nah, pendirinya itulah yang dia menanamkan nilai-nilai. Nah, ketika pendirinya itu sudah berubah, adanya perubahan jangka waktu, pergantian dan sebagainya, maka banyak perubahan-perubahan itu. Yang dimungkinkan apa yang tampak saat ini itu sebetulnya sudah jauh dari atau tidak bisa mewakili apa yang ada di nilainya. Nilai-nilai yang ada di dalamnya. Karena itulah di dalam mencari budaya atau hal-hal yang inti tadi, yang value itu kita harus mengupas satu persatu. Itu yang bisa saya kaitkan ya kalau dengan teori Schein. Monggo yang lain. Karena kalau Medpen itu kalau menurut saya lebih baik kalau nanti berdiskusi pada masing-masing masalah atau isu yang diangkat. Karena kalau pada masing-masing isu yang diangkat itu akan
akan lebih pas kalau apa ya, bukan lebih pas ya. Kita langsung bisa tahu ini yang pas misalnya menggunakan pendekatan yang ini, atau ketika nanti menganalisisnya pasnya menggunakan yang ini. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, saya untuk analisis bahan hukumnya menggunakan, kalau yang biasa kan menggunakan gramatikal seperti itu. Tapi saya menggunakan selain gramatikal juga teleologis. Jadi teleologis itu adalah menganalisis yang dikembalikan pada tujuannya. Jadi suatu pasal-pasal atau aturan itu kita analisis, kemudian kita kembalikan pada tujuan dari suatu undang-undang atau suatu aturan. Nah, tujuan undang-undang itulah yang nanti akan erat kaitannya dengan aspek filsafatnya. Sehingga nanti nggak lepas begitu. Karena kalau hanya dari segi gramatikalnya atau sistematis yang mengkaitkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, kita kehilangan arah gitu. Tapi kalau kita awalnya berangkat dari ada hal yang tidak adil, tidak adilnya di mana? Oh, tidak imbang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka harus menuju kemana? Keseimbangan. Itu keseimbangan itu sebagai tolok ukur atau yang hendak dicapai, maka itu akan lebih mudah. Karena udah tahu yang dicari, yang arahnya kemana. Izin, Bu. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah dalam penelitian normatif itu isi hukum itu hanya berkutat pada tiga hal? Katakanlah ada kekosongan hukum, bentrokan hukum, dan kekaburan hukum. Yang saya tahu kan tiga hal itu biasanya kalau isu hukum dalam penelitian normatif. Apakah tidak bisa kita umpama mencari implikasi hukum? Mencari apa, Pak? Mencari implikasinya, Bu. Katakanlah implikasi putusan MK terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Kalau ngomong implikasi itu menurut saya kan bisa normatif, bisa juga sosiologis. Kalau kemudian implikasinya terhadap fakta-fakta sosial, maka itu bisa sosiologis. Tetapi kalau implikasinya terhadap beberapa aturan-aturan yang ada, itu bisa normatif. Ada juga implikasi terhadap sistem. Katakanlah saya mengambil judul begini, implikasi pemilu serentak terhadap sistem presidensil di Indonesia umpama. Itu kan berimplikasi pada sistem. Ya nggak tahu apakah ini lebih ke sosiologis, apakah lebih ke normatif, nggak tahu yang ke sistem ini. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah memang harus berkutat pada tiga isu hukum, kekosongan, kekaburan, dan kemudian bentrok hukum itu sendiri gitu loh. Karena kalau kemudian hanya berkutat pada tiga hal ini, kok menurut saya sulit untuk mencari aspek filosofisnya. Yang lebih gampang itu kalau metode penelitian sosiologis yang lebih gampang untuk mencari aspek sosial filsafatnya kalau menurut saya. Kalau normatif kok agak angel gitu. Makasih, Bu. Jadi ini yang perlu ditekankan juga, saya ajarkan pada semua mahasiswa sebetulnya. Kalau kita meneliti itu kita jangan terjebak pada penelitian normatif atau empiris itu. Atau mungkin kita inginnya normatif atau empiris gitu. Tapi kita fokusnya lebih kepada ada hal-hal yang ingin diketahui, ada hal-hal yang tidak pas begitu yang harus dipecahkan. Karena kalau kita fokus atau sudah terjebak pada metodenya, pada tipologinya, kita jadi ngepas-ngepaskan dan itu menyulitkan kita sendiri. Jadi seperti kalau kita, sebenarnya kalau saya contohkan seperti kalau kita mau makan, itu kan kita tujuan pertama kita mau makan apa dahulu. Apakah kita mau makan nasi atau makan mie atau yang berkuah atau yang dan sebagainya. Baru kita menentukan alat untuk makannya, apakah sendok atau garpu atau kalau minum sedotan. Jadi bukan kita menentukan saya mau minum pakai sedotan baru kita milih-milih makanannya kan. Nah, memang benar Pak Jamil. Jadi jadi gini, kalau penelitian yang sifatnya doktrinal itu kan level tataran isu hukum itu kan bisa 3, bisa level tadi itu filsafat, bisa level teori, bisa level dogma, aturan. Pada level dogma memang berangkat dari norma atau aturan, dan norma itu biasanya masalahnya letaknya adalah kalau nggak dia kosong atau tidak lengkap, atau mungkin dia sehingga tidak ada kepastian atau kabur ya, atau dia tidak konsisten.
Namun belum berarti ketika peraturan itu tampaknya sudah lengkap, sudah pasti, sudah konsisten dengan aturan yang lain, dia tidak ada permasalahan. Seperti saya contohkan tadi, pada linkage program, aturannya jelas. Untuk linkage program itu ada 3 tipe, misalnya dengan tipe channeling dan sebagainya, dan cara akadnya begini-begini. Dan tidak ada yang dilanggar syariahnya, tidak ada dan sebagainya. Tapi saya melihat ada hal-hal yang tidak tepat ketika akad jual beli misalnya murabahah diterapkan pada UMKM. Karena apa? Ada hal yang tidak seimbang karena pada murabahah itu penentuan pasal-pasal ini dilakukan oleh sepihak. Nah, jadi artinya mengangkat isu hukumnya tidak harus berangkat dari kekosongan, kekaburan, dan inkonsistensi, tapi juga bisa melihat ada hal-hal yang nggak benar ini. Makanya tadi kan teori kebenaran itu kita melihat ada sesuatu yang tidak tepat, yang itu berasal dari nurani atau apa ya, nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Nah, dari situlah kemudian kita memperbaiki, apalagi kalau misalnya di dalam undang-undang sebagai rujukan yang pada yang Bapak teliti misalnya ada asas tertentu yang seharusnya dipenuhi, tapi ternyata di dalam pasal-pasalnya itu tidak memenuhi. Tapi kan kita harus membuktikan hal-hal yang seperti itu. Begitu, Pak. Nah, sedangkan yang dicontohkan implikasi hukum berkaitan dengan apa? Implikasi hukum itu bisa jadi memang jadi penelitian normatif ya, penelitian normatif. Karena pengertian implikasi hukum atau akibat hukum itu adalah akibat-akibat yang diatur oleh hukum karena adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Jadi suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum itu kan menghasilkan atau ada akibat hukum. Seringkali ketika suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang diatur di dalam undang-undang, akibat hukumnya tidak diatur, sehingga ketika ada hal itu bisa menjadi masalah di dalam prakteknya, sehingga peneliti akan mencari apa akibat atau implikasi hukum yang seharusnya ini sudah dipersiapkan begitu. Itu bisa aja dilakukan. Ya. Bahkan penelitian-penelitian hukum yang saya lihat itu, walaupun mungkin ada beberapa dosen yang tidak sepakat, tentang urgensi juga bisa. Jadi suatu aturan ini memang belum diatur, tetapi peneliti menganggap ini penting. Apa urgensi diaturnya peraturan ini? Nah, itu diungkapkan pada dianalisis. Jadi ternyata aturan ini penting untuk segera dibuat karena alasan filosofisnya apa, alasan teorinya apa, alasan yuridisnya apa, mungkin alasan sosiologis dan sebagainya. Sehingga nanti mendorong untuk dilahirkannya atau dibuatnya aturan yang ada. Jadi tidak harus berangkat dari norma yang sudah baik. Jadi contohnya kalau Pak Rahmat Budiono itu mencontohkan ini, UMR itu kan diatur pada tiap-tiap daerah ya, Malang, Surabaya, Kabupaten Malang dan seterusnya. Dan misalnya antara Surabaya dengan Sidoarjo, ini sama-sama kota yang berdekatan, tapi mengapa kok dua kota ini UMR-nya berbeda? Nah, seperti itu. Maka walaupun dasar hukumnya kuat, tetapi ada hal yang mungkin dianggap tidak adil. Nah, dia meneliti tentang mengapa kok ini nilainya kecil, lebih sedikit daripada kota sebelahnya yang sama-sama kota besar misalnya. Ya gitu Pak Jamil. Monggo yang lain. Bu Hamidah, minta maaf mungkin sedikit keluar dari materi, cuman saya hanya ingin menanyakan kira-kira sistem pembelajaran kelas ini nanti bagaimana ya, karena kalau saya melihat ini kan lebih banyak prakteknya, apakah nanti dimulai setelah UTS ataukah bagaimana, sehingga kami bisa menyiapkan mungkin katanya dengan energi atau mungkin dengan materi yang harus kami siapkan dengan referensi ini. Terima kasih. Jadi biasanya saya baru mengajar dengan Prof. Nyoman baru kedua kali ini ya. Jadi Prof. Nyoman itu memberikan basic begitu, dasar. Kemudian nanti kalau yang saya memulai dari bagaimana menyusun latar belakang misalnya. Karena latar belakang di dalam level S1, S2, S3 tentu berbeda. Jadi apa saja yang masuk di dalam latar belakang pada level S3 itu kan lebih banyak, mungkin ya ada fenomena, mungkin ada teori, tapi
berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, teori-teori hasil-hasil pada jurnal atau artikel yang berkaitan dengan itu, hal-hal yang terbaru, temuan-temuan terbaru dengan topik kita itu kan harus muncul di latar belakang. Itu beberapa contoh ya. Jadi agar kelihatan bahwa dari proposal yang kita buat ini nanti akan menemukan suatu kebaruan, novelty-nya itu di mana. Nah, untuk membuktikan bahwa ini mengandung novelty, maka di latar belakang itu harus kita munculkan penelitian atau hal-hal yang terbaru di dalam dunia tema yang kita teliti. Nah, seperti itu misalnya. Sampai kemudian pada rumusan masalah, tahap-tahap pada proposal dan seterusnya. Nanti sampai menghasilkan sebuah proposal seperti itu sih. Cuman beberapa hal terkait dengan teori kan tetap ada. Jadi kalau dalam empiris juga akan dijelaskan kalau itu misalnya menentukan sampling misalnya. Karena kalau empiris kan harus ada cara yang tepat dan benar untuk menentukan sampling. Kita tahu populasinya, tapi apakah populasi yang kita ambil sampelnya itu benar-benar bisa mewakili populasi, itu kan harus dibuktikan kebenarannya, harus teruji. Seperti misalnya kalau orang-orang di bidang sains itu mau meneliti tentang Sungai Brantas begitu kan, dia tidak bisa mengambil Sungai Brantas di daerah Soekarno-Hatta aja, tapi kan dia harus mengambil dari beberapa wilayah, kemudian kedalamannya berapa, karena agar bisa mewakili kualitas air di Sungai Brantas. Nah, sama seperti ini ya, pada penelitian empiris juga demikian, walaupun kita meneliti misalnya konsumen di wilayah Kota Malang, tapi kan kita tidak bisa konsumen di Kota Malang itu hanya kita ambil dengan cara sembrono, tapi harus ada cara-cara yang menjamin terwakilinya populasi. Nah, itu kan harus ada teorinya. Itu, Bu. Izin lagi, Bu. Barangkali Ya. diizinkan. Baik, saya tertarik dengan pendapat Ibu tadi bahwa kita jangan terjebak pada metodologi gitu. Nah, tapi lebih pada isu yang mau kita angkat, lebih fokus pada itu. Gitu. Namun biasanya pembimbing itu kan harus kemudian meminta kita untuk menjelaskan juga ini menggunakan metode apa. Katakanlah seperti yang saya contohkan tadi, Bu. Implikasi pemilu, mohon maaf, saya background HTN-Han, Bu. Jadi tema-tema yang saya angkat lebih pendekatannya ke sana. Implikasi pemilu serentak terhadap sistem presidensil, umpama. Ini saya sendiri bingung, apakah lebih ke normatif ataukah ke sosiologis. Menurut saya dua aspek ini sama-sama ada. Katakanlah ke normatif, umpama. Karena memang ada banyak aturan-aturan yang mengindikasikan bahwa kita ini menganut sistem presidensil. Ketika kemudian dilakukan pemilu serentak, bagaimana implikasinya? Tetapi tak lepas juga kita harus mengamati dinamika perpolitikan yang ada. Apakah memang berfungsi penguatan terhadap sistem presidensil setelah adanya pemilu serentak ini? Itu juga harus diamati, aturan diamati, dinamika juga harus diamati. Dua pendekatan ini harus kemudian dikolaborasi kayaknya gitu. Tetapi kan ada sebagian pakar yang mengatakan bahwa tidak ada penggabungan antara sosiologis dengan normatif. Kalau normatif ya normatif, sosiologis ya sosiologis. Seperti itu. Mohon pendapatnya. Ya, jadi sebetulnya terjebak itu adalah kalau kita di awal sudah menentukan metodenya dahulu. Maksud saya seperti itu. Jadi kita sudah menentukan metodenya dahulu sehingga membatasi apa yang kita mau cari. Tapi yang pertama yang harus kita cari sebetulnya kita itu maunya apa. Jadi misalnya terkait dengan Bapak ingin mencari implikasi pemilu serentak, implikasinya terhadap pemilu serentak terhadap sistem presidensil di Indonesia. Iya. Implikasi pemilu serentak terhadap sistem presidensil di Indonesia. Ketika Bapak mengatakan implikasi pemilu serentak, maka pemilu serentak ini kalau menurut saya bisa menggunakan mixed method, Pak. Karena kenapa?
dari pemilu serentak itu kan harus ada data-data yang mendukung apa yang hendak permasalahan apa yang muncul, ya kan? Ya. Jadi kadang-kadang memang tidak bisa lepas dari situ. Jadi contoh yang bimbingan saya yang polisi tadi itu, dia penelitian normatif karena dia hendak mencari reformulasi aturan yang berkaitan dengan penanganan korupsi tadi. Tetapi dalam langkah menemukan itu, dia tidak bisa lepas dari penelitian empiris karena ada data-data yang dibutuhkan untuk membuktikan itu. Jadi dalam hal ini memang ya bisa aja. Jadi luarannya berupa apa akibat itu, implikasi itu nanti. Kan mesti ketika kita meneliti itu pasti ada, kalau penelitian empiris itu ada hipotesisnya. Kalau penelitian empiris ya, kalau penelitian normatif itu kita sudah punya asumsi, kira-kira jawabannya nanti itu saya seperti ini. Cuma tinggal bagaimana kita membuktikan bahwa asumsi kita itu betul dengan cara metode yang benar. Karena metodologi yang kita pelajari itu kan kita belajar tentang metode yang benar supaya secara rasional yang kita hasilkan itu ditempuh dengan cara yang benar kan gitu. Kan itu yang penting yang itu. Jadi asumsi Bapak nanti kira-kira apa jawabannya? Asumsi saya, jawaban saya memang pemilu serentak itu menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Memang berimbas ke sana. Bapak juga bisa berangkat dari ini data-data penelitian sebelumnya. Jadi misalnya ada orang-orang di luar sana yang sudah meneliti secara empiris. Kalau itu sudah dilakukan secara empiris dan banyak peneliti yang bisa diambil, itu bisa dimasukkan di latar belakang aja. Jadi Bapak tidak usah pakai empirisnya, tapi berangkat dari penelitian-penelitian dari penelitian sebelumnya itulah yang kemudian dicari secara normatifnya. Karena kadang-kadang penelitian normatif itu bisa juga gini. Misalnya saya berangkat dari ada aturan yang tidak lengkap atau aturan yang tidak konsisten atau aturan yang kosong atau ya pokoknya bermasalah dengan masalah dogmatis. Dia berangkat dari aturan yang lemah tadi itu. Namun untuk membuktikan bahwa aturan itu tidak ada banyak kekurangan, saya memasukkan bukti-bukti dari penelitiannya orang lain. Tidak harus saya sendiri. Jadi penelitiannya si A mengatakan, oh karena kekosongan ini akibatnya ini loh yang di masyarakat. Karena kekaburan seperti ini. Maka saya hendak mereformulasi atau hendak melakukan konstruksi atau apa terkait dengan aturan itu. Tidak harus saya yang cari data di lapangan. Atau mungkin Bapak kalau penelitian yang multi years itu ya, tahun pertama adalah meneliti dari masyarakat, tahun kedua. Tapi kalau disertasi ini ya bisa mixed method, tapi kalau misalnya data-data lapangan itu sudah bisa dicari dari penelitian sebelumnya, dari jurnal-jurnal yang mungkin sudah dipublikasikan yang berkaitan dengan ini ya, kan bisa meringankan peneliti. Siap. Ya, karena itulah tadi katakan pada disertasi itu bahwa kita punya kebaruan, salah satunya kan penelitian-penelitian yang sudah berkaitan dengan ini, yang sangat mendukung penelitian Bapak itu sudah harus kita tampilkan di awal. Siap. Sebetulnya kan gini Bu, judul saya ini kan sudah terbukti menguatkan sistem presidensil sebetulnya. Di pemerintahan Jokowi hari ini kan sangat-sangat kuat sistem presidensilnya karena minimnya oposisi umpama. Tetapi kan tidak hanya dikontribusi oleh pemilu serentak, ada parliamentary threshold di situ, ada kemudian presidensial threshold, banyak aspek-aspek yang membantu penguatan sistem presidensil. Gitu. Salah satunya adalah pemilu serentak. Gitu. Nah, kalau yang itu sih jadi agak lain lagi, Pak, agak melebar. Jadi Bapak kan harus membuktikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Ini beda lagi. Siap. Ya, apa Bapak bingung dulu aja, nanti lama-lama kan nggak bisa. Monggo yang lain. Bu Hamidah. Oke, monggo Pak Alfon. Ya, ada pendapat memang yang menyatakan bahwa mixed method itu tidak ada. Maksudnya begini. Ya. Karena dalam penelitian empiris ada data hukum, data sekunder. Di penelitian normatif ada bahan hukum sekunder gitu ya. Jadi kayak teori yin dan yang gitu ya. Jadi di normatif juga ada data-data
yang bisa dilakukan melalui wawancara, diperoleh dari wawancara dan sebagainya. Begitu juga empiris pasti tidak lepas dari data-data yang berdasarkan literatur, undang-undang dan sebagainya, sehingga mengatakan bahwa mixed method itu tidak ada gitu. Tinggal nanti titik tekannya pada mana. Kalau titik tekankan pada kajian-kajian atau isu-isu yang terkandung dalam normatif, norma-norma, maka itu normatif. Kalau isu terlihat pada fokusnya pada fenomena masyarakat, maka itu empiris. Saya kira kok begitu, sehingga maklum kalau ada yang mengatakan enggak ada itu mixed method begitu. Mungkin karena itu mungkin. Betul. Jadi memang kadang-kadang kita tegas aja, berani aja bahwa kita penelitiannya adalah normatif, walaupun nanti di dalam rincian dalam penelitian normatif itu kita ada bahan non hukum, kadang-kadang gitu. Jadi menyebutkan bahan non hukum. Bahan non hukum berupa apa? Wawancara atau apa sebagainya. Demikian juga dalam penelitian kita empiris pada data sekunder itu kan sebetulnya data sekunder itu kan data yang sumbernya bukan berasal dari pihak pertama, sudah diolah yang bisa berupa penelitian orang lain dan sebagainya. Karena memang ada juga yang memang alergi mixed method supaya nggak bingung. Tapi ada juga kalau saya lihat tuh ada yang rumusan masalah pertama metodenya adalah seperti ini, rumusan masalah yang kedua seperti ini. Nah itu kadang-kadang ya perbedaan pendapat sih Pak. Tapi kalau menurut saya sih lebih suka tegas aja sih. Seperti yang maksud saya polisi itu dia ya pakai normatif karena yang dituju di awal adalah dia mencari reformulasi. Tapi untuk mencapai reformulasi aturan, dia melewati data-data empiris. Tapi bukan sebagai penelitian yang metode yang utama kan. Hanya untuk menunjang bahwa kebijakan yang hendak diambil berdasar hasil temuannya itu dia didukung dengan data-data itu. Begitu. Izin lagi Bu, ngapunten. Kalau kemudian menggunakan pendekatan yang disampaikan Mas Alfon harus tegas umpama, kayaknya isu hukumnya kok sempit banget gitu loh. Artinya hanya kemudian kekosongan hukum, bentrokan hukum, kekaburan hukum. Saya kemudian nggak kalau kemudian isu implikasi yang diangkat atau kayak tadi implikasi atau efek implikasi lah. Kalau implikasi umpama. Saya pikir kalau bicara implikasi itu nggak mungkin kita tidak membutuhkan data-data fakta, data-data yang lain, yang kemudian hanya linear pada hal-hal yang normatif gitu loh. Tetapi hal-hal yang normatif itu juga dibutuhkan. Keduanya sama dibutuhkan kalau kemudian normatif. Artinya kalau tegas normatif, isunya kok hanya 3 itu kayaknya gitu loh. Kekosongan hukum, kekaburan hukum, bentrok hukum. Kalau normatif banget gitu. Tapi ini loh Pak Jamil, sorry. Iya Jamil. Biasanya kalau judul disertasi implikasi gitu kayaknya kok jarang ya Pak ya? Jarang Bu ya. Itu mungkin masalah bisa. Kalau misalnya level S1, S2 bisa lah implikasi. Tapi kalau disertasi itu biasanya judulnya ringkas begitu, singkat tapi nanti mencapai yang itu yang banyak banyak kajian. Jadi tadi itu misalnya tadi kalau misalnya Bapak tentang pemilu serentak yang berdasar pada asas apa atau presidensial yang seperti apa, sehingga implikasi itu mungkin nanti salah satu sub aja, salah satu bab begitu yang nanti bisa dalam implikasi itu kan dalam salah satu contoh, kan hanya salah satu contoh. Saya pikir banyak lah contoh-contoh lain yang tidak bisa menghindar dari 2 kebutuhan itu, normatif dan sosiologis. Saya yakin banyak lah gitu loh, tapi mungkin saya belum menemukan mencontohkan judul apa kira-kira. Tapi saya yakin banyak gitu loh, yang tidak bisa menghindar dari 2 kebutuhan itu. Iya Pak, banyak. Makanya penelitian yang saya katakan tadi, kalau penelitian multi years yang bertahun itu kan biasanya dia menggunakan beberapa metode, tapi ya masing-masing tahap itu berbeda metodenya, sesuai kebutuhan sebetulnya. Ya monggo kalau tadi mau mixed method, sepanjang nanti ketika ujian, yang penting ya ketika ujian bisa menjelaskan kepada penguji, itu aja. Ya. Karena kalau kita diuji itu kan yang jelas kita harus bisa mempertahankan dengan ada alasan yang logis berdasar pada basic yang kuat dari buku atau teori dan sebagainya. Dan itu akan diterima oleh dosen penguji atau yang lainnya.
Monggo yang lain. Bu Midah, sedikit aja dari saya ini. Ini pertanyaan saya ini betul-betul belum terjawab hingga hari ini karena masih ada banyak pendapat yang berbeda. Menurut Ibu bagaimana kalau penelitian tentang rekonstruksi dan reformulasi? Karena ada beberapa pendapat nggak mungkin disertasi itu memberikan masukan kepada lembaga legislatif, nggak mungkin melakukan rekonstruksi hukum misalnya begitu. Sementara ada pendapat lain yang kalau kita nggak itu lalu bagaimana hukum bisa direkonstruk atau diperbaiki lagi gitu. Menurut Ibu bagaimana kalau ada sebuah penelitian kaitan dengan informasi dan rekonstruksi itu? Ya mungkin teman-teman nanti ini kan di sini ada juga beberapa kajian yang nanti larinya ke sana gitu loh. Terima kasih Bu. Iya, jadi memang kita tidak mungkin hasil penelitian kita ini akan membuat DPR kemudian bersama Presiden lalu melakukan rekonstruksi undang-undang atau kemudian melakukan perubahan pada pasal-pasal. Kembali lagi karena disertasi ini nanti kita menghasilkan sesuatu itu berupa teori baru atau mungkin konsep baru dan sebagainya, yang dari konsep baru atau teori baru itu kemudian coba kita wujudkan di dalam konstruksi perundang-undangan atau suatu formulasi yang baru dari suatu pasal dan sebagainya, maka ya tetap aja kalau menurut saya bisa, Bu. Karena itulah di dalam sarannya nanti adalah ya ada perubahan di dalam suatu formulasi undang-undang menjadi berbunyi seperti ini. Apakah itu nanti akan dilakukan oleh DPR atau pembuat kebijakan, ya itu bukan wilayah kita, tapi apa yang kita hasilkan dari konsep yang kita kembangkan atau kita temukan atau teori yang kita temukan maupun kita kembangkan itu dikaitkan dengan tema yang kita berangkat dari. Kamu buka. Itu sih Bu. Memang nanti perdebatannya situ kadang-kadang ada dosen yang tidak bisa menerima ketika peraturan seperti apa yang seharusnya. Nah seperti itu kadang ada yang tidak mau. Berarti kalau ada kalau saya lihat ya. Berarti kalau ada judul reformulasi sama rekonstruksi itu di UB masih bisa diterima ya Bu? Banyak kok Bu, rekonstruksi, reformulasi, ya. Paling perdebatannya waktu ujian aja, tapi judulnya tetap jalan biasanya. Ada lagi kalau enggak kita akhiri ya, walaupun belum jam 11 ini. Oh ya, satu lagi Bu, kami sedang membuat grup untuk mata kuliah ini. Kalau itu nanti dimasukkan. Oke, monggo ditambahkan. Nomor saya, ya, nomornya Bu. Pak Alfon tahu. Sudah nggih? Nggih. Saya ada buku satu sebenarnya punyanya UNER tentang menulis disertasi, saya kira lumayan bagus, cuman bahasa Inggris ya, tapi bahasanya gampang kok, bisa dipahami. Apa itu disertasi itu bentuknya? Jadi saya titipkan, bukan e-book, saya titipkan Pak Alfon kalau ke kampus. Atau titipkan siapa ya, kalau yang sering ke kampus siapa? Enggak ada yang ke kampus Ibu ini, belum ke kampus semua. Bu Jundi siap mengambil Bu? Mungkin saya ambil ya Bu, saya kan Malang. Tapi saya taruh di taruh di rumah sih, bukan di rumah, di kantor. Kalau boleh nggak misalnya saya ke kampus, karena kapan itu kan boleh, pokoknya atau nanti saya titipkan ke satpam di bawah. Jadi ditanya-tanyain daripada nanti repot nanti kalau ada Bu Jundi. Lalu kira-kira kapan saya bisa ambil itu? Ini saya habis ini mau ke kampus. Monggo nanti saya lewat WA aja ya Bu. Oke. Biar nanti saya kesananya sudah jam. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami.